Om Swastiastu. Selamat datang di TEKUR, Teknik Opini. Jadi TEKUR merupakan suatu proker dari bidang penelitian dan pengembangan di tahun HDT. Sedikit informasi nih buat kalian. Jadi TEKUR itu merupakan suatu tempat atau bahkan wadah untuk kita saling sharing mengenai seputar perkuliahan atau bahkan dunia pekerjaan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Linda. Jadi di sini saya akan memandu kalian untuk bertanya-tanya mengenai dunia perkuliahan atau bahkan pekerjaan kepada narasumber kita kali ini. Jadi daripada berlama-lama, mending kita kenalan nggak sih kepada narasumber kita kali ini? Silakan Kak. Om Swastiastu. Oke, jadi kenalin, nama saya Yoga. Saya alumni arsitektur UNRAM angkatan pertama. Kebetulan saya juga alumni KMHD Teknik. Jadi saya angkatan 2020 dan saya lulus baru bulan Juni kemarin. Jadi masih bisa dibilang fresh graduate. Widih, fresh nih ya. Fresh from the fridge. Jadi untuk saat ini saya sudah terjun langsung di dunia kerja. Sekarang saya kerja di salah satu perusahaan developer di Kuta, Mandalika sebagai junior arsitek. Widih, keren banget nih. Tangan dulu dong. Jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Yoga. Apa tuh? Apa tuh? Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Bisa diceritain nggak sedikit tentang perjalanan kakak awal hingga akhir memilih prodi arsitektur? Oke, jadi sebenarnya alasan saya memilih prodi arsitektur itu bukan diniatkan dari awal ya. Jadi bisa dibilang ini tuh ya wajar, namanya anak muda, jadi belum tahu tujuan hidupnya, belum kenal dirinya sendiri. Saya sebenarnya ikut teman. Jadi ceritanya dulu teman sebangku saya waktu SMA, dia itu sudah mempersiapkan mau masuk jurusan apa, kampus mana. Dan saya dengar dia mau masuk arsitektur, saya searching arsitektur itu apa sih. Nah, hasilnya juga berkaitan sama gambar. Karena kebetulan saya suka gambar, jadi saya tertarik tuh ambil jurusan arsitektur karena mikirnya arsitektur tuh berkaitan dengan gambar. Padahal realitanya nggak hanya gambar. Jadi itu ceritanya kenapa memilih jurusan arsitektur, karena ini ikut pergi. Jadi itu guys. Jadi gitu ya guys, alasan Kak Yoga kenapa bisa memilih prodi arsitektur. Mungkin Yes, betul. kalian yang nonton juga memiliki pengalaman yang sama mungkin. Ya mungkin kalian relate sih sama saya. Nah lanjut ke pertanyaan kedua nih. Apa sih faktor utama yang membuat kakak yakin untuk masuk ke prodi arsitektur? Kalau alasan utama ya, karena awalnya saya mikir kan prodi arsitektur itu berkaitan sama gambar ya. Ya. Itu pikiran pertama. Dan kebetulan saya juga suka gambar, saya bisa gambar, jadi berpikirnya saya ngambil jurusan yang sesuai dengan passion saya, seperti itu. Dan syukurnya setelah dijalani, saya merasa enjoy sama tugasnya. Karena ada beberapa teman saya yang kena pressure, sangat merasakan pressure pada saat awal perkuliahan. Dan kan saya nggak ngerasain pressure itu, karena saya sendiri suka gambar, jadi ya enjoy aja kerja tugasnya gitu. Kalau kamu sendiri? Oh, kok saya sendiri sih capek banget ya, sama sih kayak yang diceritain Kak Yoga tadi. Oke lanjut, bagaimana sih pengalaman kakak ketika berkuliah di arsitektur, dan apakah ada momen-momen tertentu nih yang sangat berkesan bagi kakak? Ada. Kalau momen berkesan sih, yang artinya yang nggak bakal saya lupa ya selama kuliah di arsitektur. Jadi saya benar-benar ngerasain struggle waktu kuliah di arsitektur, yang dimana salah satu kebutuhan utama mahasiswa arsitektur kan laptop ya. Iya. Saya baru punya laptop semester 8. Ih, berat banget ya ternyata. Iya, berat banget sih, jujur. Jujur ya, apalagi arsitektur tuh butuh banget laptop buat gambar. Iya, betul. Jadi pada saat itu cara saya menghadapi masalah itu adalah minjem laptop teman. Jadi
Iya, bisa dibayangin tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan dengan laptop pribadi itu saya kerjain di laptop teman. Jadi nunggu kapan mereka free, di situ saya bisa kerjain. Itu makanya kenapa saya bilang struggle-nya sangat kerasa. Dan pada saat semester 4 atau semester 5 kalau nggak salah, ada salah satu dosen yang sangat berbaik hati kepada saya. Saya nggak tahu ya, mungkin beliau orangnya memang baik ke semua mahasiswa atau beliau melihat saya punya potensi atau yang lain. Yang jelas saya nggak tahu alasan beliau apa. Tapi pada saat itu saya ingat selesai kelas, beliau mengajar struktur. Kayaknya kamu tahu deh siapa dosennya. Siapa tuh? Iya, jadi beliau tanya ke saya waktu itu. Saya duduk di meja paling belakang, ditepuk. Yoga, gimana studio kamu? Saya jawab, masih kendala yang sama Pak, belum ada laptop. Terus beliau bilang gini, kamu nanti kalau mau ke rumah saya, ambil laptop. Ada laptop kamu boleh pinjam, kamu boleh pakai. Wih, ekspresi saya waktu itu seneng banget. Oke Pak, oke langsung oke. Nah, jadi momentum itu yang ngebuat saya semakin semangat lagi. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil adalah di setiap ada rintangan, Tuhan pasti bakal sediain solusi. Maksudnya Tuhan tuh nggak bakal ciptain masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh orang itu sendiri. Kayak gitu. Momen itu nggak bakal saya lupa sih. Nih buat kalian, jadi jangan nyerah ya kalau misalnya kalian belum punya laptop atau punya struggle-struggle lainnya, pasti bakal ada jalan keluar kok guys. Ya betul. Keterbatasan itu bukan alasan untuk menyerah. Iya betul banget. Oke, selanjutnya adakah proyek studio atau mata kuliah yang paling berpengaruh dalam perkembangan kakak sebagai seorang arsitek? Mata kuliah ada sih. Sebetulnya memang satu mata kuliah ini memang dirancang untuk bagaimana kita akan benar-benar terjun di dunia kerja nanti, yaitu studio perancangan arsitektur. Ya. Ini mulai dari tahap perencanaan sampai tahap perancangan itu kita dapat semua ilmunya di sana. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan lapangan itu kita belum dapat. Cuma lebih ke teori, basis teori. Oke. Nah, apa sih tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi dalam menjadi mahasiswa arsitektur? Wow, kalau bicara tantangan sih banyak ya. Tantangannya di serba kekurangan sih, kekurangan sumber daya. Yang salah satunya tadi adalah belum punya laptop di semester 1 sampai semester 7. Jadi itu susah banget organize file yang saya punya. Sampai sekarang pun saya kehilangan portofolio tugas-tugas saya karena nggak tahu itu tersimpan di mana. Ada di laptop teman yang ini, laptop teman yang itu. Jadi itu salah saya juga sih sebenarnya, nggak kumpulin semuanya dalam satu flash disk atau hard disk. Ya, tantangannya itu sih yang paling saya rasakan karena belum ada laptop. Oke. Kalau tantangan dari segi kesulitan mata kuliah mungkin beda orang, beda pandangan mungkin. Tapi kalau saya ngerasainnya susah-susah gampang. Susahnya di Susah itu karena kita belum mencoba untuk menyelami tugas itu. Kalau kita udah spend banyak waktu untuk mikir tentang apa yang disuruh, pasti kita akan perlahan-lahan nemu jalan keluarnya sendiri. kalau gampangnya Gampangnya yaitu kalau udah nemu jalan keluar, tugasnya jadi enjoy. dari tantangan yang tadi saya tanyain tuh, pelajaran apa sih yang paling membentuk karakter kakak untuk saat ini? Pelajaran, Ya. tetap berusaha. Apapun rintangan yang kita hadapi, kayak yang tadi saya bilang, Tuhan tuh nggak mungkin ciptain masalah kalau kita nggak bisa selesai masalah itu. Selagi hal itu penting buat kita, kita akan selalu nemu jalan keluarnya. Intinya tetap berusaha sih, berusaha jangan nyerah. Nah, itu pelajaran yang tetap saya pegang teguh sampai sekarang. Oke guys tuh. Jadi jangan nyerah kuncinya ya guys. Jangan menyerah. Tetap semangat, semuanya pasti bakal berlalu. Jadi setelah ngomongin kendala tadi, adakah momen yang dimana kakak pengen nyerah nih dalam perkuliahan arsitektur? Kalau saya pribadi sih enggak ya. Nggak tahu yang lain. Kalau saya pribadi ngerasainnya nggak
nggak pernah nyerah. Saya dengan semua rintangan yang saya hadapi, pikiran untuk nyerah itu belum pernah terlintas karena saya ngerasa sangat bersyukur bisa kuliah pun itu udah syukur banget. Jadi Iya. kalau saya harus membandingkan diri saya dengan orang-orang yang nggak punya akses ke pendidikan, itu saya bisa bersyukur. Jadi kata nyerah tuh nggak ada. Iya, Intinya kita harus bersyukur ya berarti Kak. betul. Bisa. Jadi perbandingan, kita boleh ngebandingin diri kita, hidup kita sama orang selagi itu sehat. Karena memang menurut saya bersyukur itu nggak bisa kita lakuin tanpa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, kita nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bersyukur tanpa ngelihat orang yang jauh di bawah kita. Contoh, misal kamu melihat orang kelaparan di lampu merah, pasti kamu punya pikiran, saya bersyukur saya masih punya rumah, saya bisa makan hari ini. Iya. Iya, tanpa ngelihat hal itu, saya nggak yakin semua orang bisa bersyukur. Ya, intinya kita harus banyak Iya kan? bersyukur Iya kan kan? Kak. Iya kan? Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita ngebandingin diri kita ke orang lain, tapi nggak usah yang terlalu Iya, berlebihan. selagi itu sehat, selagi perbandingannya itu konstruktif, artinya membuat kita maju, bukannya membuat kita down. Oh iya, apakah ada pengalaman proyek yang paling menyenangkan atau bahkan menantang nih di dunia profesional atau bahkan di pekerjaan? Kalau ngomongin dunia profesional, karena saya baru terjun di dunia kerja baru jalan 3 bulan ya. Untuk saat ini sih tantangannya lebih ke cara berkomunikasi dengan, karena rekan kerja saya adalah orang Spanyol, jadi hal itu menuntut kita untuk berkomunikasi dengan bahasa yang tidak biasa kita gunakan, yaitu bahasa Inggris. Nah, itu tantangannya, ngomong bahasa Inggris. Terlebih lagi dari mereka juga nggak bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat, kita juga nggak bagus-bagus amat, jadi Agak susah ya iya, komunikasinya. koneknya susah. Tapi sejauh ini kita sama-sama belajar sih, jadi lebih lancar. Jadi kita harus mulai sekarang harus lagi-lagi ya belajar bahasa Inggris. Betul, buat yang udah punya rencana untuk kerja di perusahaan internasional atau berusaha dengan orang-orang yang mengharuskan kita menggunakan bahasa asing, boleh dimulai itu dari sekarang, belajar bahasa asing. Menurut kakak apa ada gap terbesar antara dunia kuliah dan dunia kerja di bidang arsitektur? Nah, kalau kita bicara gap, mungkin yang saya rasakan ya, pada saat perkuliahan itu kita dituntut untuk explore sebisa mungkin, untuk idealis, keluarin ide kita, ide gila kita segila-gilanya ya, itu pada saat kuliah ya. Nah, biarkan anak sipil yang Iya, mikirin struktur. Iya, Ya, biarkan anak itu juga sipil sih yang sebenarnya. bikin struktur. Iya. Tugas kita Mungkin. ngedesain. Nah, jadi itu pada saat kuliah kita diminta untuk berpikir seliar mungkin, keluarkan ide seliar mungkin. Nah, pada saat dunia kerja seolah-olah idealis kita itu nggak bisa kita paksakan, karena terlebih lagi saya bekerja di bidang developer yang sistemnya adalah produksi massal kemudian dijual ke publik. Itu kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi pasar, jadi nggak bisa benar-benar mengikuti idealis dari seorang arsitek sendiri. Itu sih gapnya di kuliah, disuruh ngedesain seidealis mungkin, sedangkan pada saat dunia kerja ada penyesuaian. Iya, nggak bisa asal berarti Iya, ya. betul. Banyak pertimbangan yang harus kita Yes. pikirkan. Lanjut, skill apa yang paling berguna nih ketika sudah bekerja yang mungkin tidak terlalu terlihat penting saat kuliah? Skill. Kalau bagi saya sih semua skill penting ya. Kalau kita berbicara soal arsitektur, skill utama yang harus dipunya calon arsitek itu adalah problem solving. Karena kerjaan kita sebagai arsitek ya mencari masalah. Iya. Orang datang dengan masalah, kita datang dengan solusi. Solusi itu yang dibayarkan sama orang. Nah, jadi skill problem solving itu harus kita punya, harus kita bentuk sedini mungkin. Kemudian yang nggak kalah penting adalah skill komunikasi.
Ya, itu yang saya rasain sekarang ya, karena berhubungan dengan orang-orang yang berasal dari luar negara kita menggunakan bahasa yang berbeda juga. Jadi kita juga harus belajar meringkas apa yang ingin kita sampaikan sehingga kata-katanya bisa singkat, padat, jelas. Jadi tujuan kita tersampaikan tanpa menimbulkan ambiguitas, kayak gitu. Ya, betul Tanpa sekali. bermakna ganda lah gitu. Jadi biar kita bisa mudah ya ngejelasin ke Yes. klien kita Betul sekali. depannya. Lanjut, apa sih saran dari kakak bagi mahasiswa Hindu yang baru masuk agar bisa survive dan berkembang di arsitektur? Buat maba ya berarti Iya, ya. Mbak. Oke. Buat maba sih cari kelompok belajar ya. Cari kelompok belajar karena khususnya di Fakultas Teknik dunia perkuliahan itu agak berat. Jadi kalau kena pressure dan kita ngalamin itu sendiri, maksudnya nggak punya teman yang bisa diajak berbagi cerita, berbagi hal-hal yang relate, misal ngalamin hal yang sama, itu rasanya kayak pokoknya bisa kena pressure yang benar-benar luar biasa, bahkan bisa bikin stres. Nah, sedangkan kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang bisa dibilang senasib dengan kita, Iya. kita bakal lebih mudah menjalani hal itu karena kita merasa punya teman, jadi nggak sendiri gitu. Cari kelompok belajar. Intinya kalian harus nyari kelompok yang benar-benar bisa membantu diri kalian buat berkembang. Ya, Betul nggak, Kak? betul. Kelompok belajar Oh, ya, iya. bukan kelompok Sorry. bermain. Oke, lanjut. Apa saran kakak bagi mahasiswa Hindu yang baru masuk agar bisa survive dan berkembang di arsitektur? Saran buat maba berarti ya. Iya, Mas. Kalau berdasarkan pengalaman saya sih cari kelompok belajar ya, karena saya dulu kebetulan adalah satu-satunya mahasiswa Hindu di angkatan saya. Iya. Jadi satu arsi itu angkatan saya agamanya non Hindu kecuali saya. Makanya saya ikut KMHDT buat nyari teman. Nah, dari situ saya belajar dengan adanya teman. Hal itu bisa ngebantu kita buat ngejalanin hari-hari sulit yang kita rasain. Dan selain itu juga, maksudnya kelompok teman ini bukan hanya yang seagama ya. Saya juga punya banyak teman di RC yang berbeda agama yang bisa diajak bertukar pikiran mengenai tugas juga, berbagi keluh kesah juga. Jadi kalau kita ngerasain keluhan yang sama tuh kayak ngadepin masalah sama-sama jadinya. Jadi kita nggak akan ngerasa sendiri dan hal itu akan membuat kita lebih mudah ngejalanin hal tersebut. Seperti itu. Cari kelompok belajar sih. Ya, intinya kita harus pintar-pintar nyari kelompok belajar biar bisa Ya, berkembang bersama. betul. Kelompok belajar ya, Ya. bukan kelompok bermain. Dengerin guys. Oke, bisa nggak kakak berikan pesan untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang skripsi atau tugas akhir? Pesan untuk mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir, untuk saat ini saya saranin kalian fokus ke tugas akhir dulu, jangan ngambil kerjaan freelance mungkin, jangan sibuk ngurusin organisasi dan lain-lain, fokus ke tugas akhir, luangin waktu untuk selesaiin tugas akhir, karena saya yakin setelah itu kalian akan bebas. Karena kalau ngerjain dua hal sekaligus secara bersamaan, itu kita nggak akan perform di keduanya. Pasti harus ada salah satu yang kita korbankan, seperti itu. Ya nggak bentrok ya jadinya. Yes. Fokus aja ke tugas akhir. Apalagi tugas akhir bisa dikatakan susah ya. Iya, apalagi itu faktor penentu kelulusan, maksudnya SKS-nya paling besar ya di RC, 8 SKS kalau nggak salah, TA, tugas akhir. Itu kalau nilainya bagus lumayan bisa mendongkrak IPK loh. Widih. 8 SKS. Wow, bayangin guys, 8 SKS. Jadi kalian jangan buang waktu buat hal-hal yang bisa dikatakan nggak Ya penting. penting. Ya, Kamu semester berapa sekarang? semester 5. Oh, masih di tengah jalan ya. Oke, Iya. semangat. Oke, ada nggak sih harapan kakak untuk KMHDT ke depannya? Harapan saya untuk KMHDT, semoga KMHDT selalu bisa menjadi wadah bagi mahasiswa Hindu untuk selalu berkembang, selalu bersama, karena KMHDT itu kan
awalnya keluarga ya. Iya. K itu adalah keluarga. Jadi harapannya dari kata keluarga itu bisa timbul ikatan yang benar-benar mendeskripsikan kata keluarga itu sendiri. Ada masalah dihadapi bersama, kemudian kalau ada salah satu yang merasakan kesulitan, teman-temannya bisa membantu, seperti itu. Jadi support system lah intinya. Intinya bisa jadi support system ya buat kita, jadi jangan ragu untuk cerita ke teman-teman Iya. kalian. Betul sekali. Karena itu tujuan dibentuknya KMHDT. Jadi diadakan program kerja lah, yang dimana program kerja itu sepertinya dibuat selain untuk keaktifan kita di kampus, juga dibuat untuk membentuk ikatan kita. Nah, apa sih harapan kakak terhadap perkembangan prodi arsitektur Unram di masa mendatang? Harapan untuk prodi arsitektur Unram, Iya. tentunya semoga prodi arsitektur Unram dapat mencetak lulusan-lulusan yang nantinya bisa terjun langsung di dunia arsitektur. Maksudnya jurusan kuliahnya tepat sasaran dengan pekerjaannya nantinya. Jadi harapannya arsitek-arsitek terkenal yang akan ada di masa mendatang itu adalah alumni dari arsitektur Unram. Kalau kayak gitu kan, saya sebagai alumni arsitektur Unram angkatan pertama bangga nih. Misal ada arsitek terkenal, kuliahnya di mana? Di arsitektur Unram. Wih, saya Jadi, anak arsitek keren Unram banget nih, ya. angkatan pertama nih. Ya kan, kebayang kan? Sangat kebayang. Ya, harapannya itu sih. Semoga kedepannya arsitektur Unram bisa berkembang ya kak. Yes, betul. Tapi emang sekarang arsitektur Unram sedang memperbaiki mutu pendidikannya dengan ya mungkin kamu merasakan sendiri lah ya. Ya, sedikit nangis Tugas-tugasnya ya jadi sebenarnya. lebih sulit, jadi lebih strict dan lain-lain. Semuanya serba terjadwal. Ya, benar sekali. Oke, sekian sharing-sharing kita kali ini. Semoga apa yang bisa disampaikan oleh Kak Yoga bermanfaat untuk kalian ke depannya, terutama buat mahasiswa-mahasiswa arsitektur. Sekian di Teko episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.